Untuk bagi kalian yang mampu memahami secara detail, tak masalah. Kalau untuk kalian yang masih memahaminya secara dasar itu juga tak masalah, itu sudah baik karena kalian sudah mau belajar. Karena menurut saya wanita itu wajib mempelajari ilmu mahid ini karena nanti suatu saat pasti ini pasti. Karena kalian akan menjadi seorang ibu karena nanti pasti keturunan kalian itu bertumpu tentang hukum-hukum mahidnya pasti ke seorang ibu gitu. Karena seorang ibu kan orang yang pertama kali dia yang akan menyentuhkan tangan dia untuk merawat keturunannya, merawat anaknya pasti itu. Jadi ketika nanti kalian sendiri bingung dalam menghukumi seperti ini, nanti kalian akan memperlakukan hal yang sama terhadap keturunan atau terhadap anak kalian. Ini yang akan menjadikan menurut saya bahaya. Seperti misal kalian terlalu maklumi, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa masih kecil, nggak apa-apa nama juga belum paham, nggak apa-apa sebisanya aja, nggak apa-apa. Kata-kata nggak apa-apa ini loh yang akan menjadi apa-apa. Karena kalian terlalu memaklumi dengan dulu kalian sendiri yang alami. Waktu kalian mengalami kalian terlalu maklumi, itu yang akan menimbulkan hukum sendiri, akan menimbulkan kalian mendirikan hukum sendiri. Karena nanti pasti ketika kalian telah mendidik anak kalian, kalian akan berujar dulu ibu juga seperti itu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa sedikit aja nggak apa-apa. Seperti itu akan berkelanjutan. Ini nanti akan berkelanjutan, nanti dosanya juga akan berkelanjutan. Jadi minimal apa hukum yang kalian tahu dulu itu diterapkan. Nanti untuk lebih spesifiknya mempelajari sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi kesimpulan dari hari ini yaitu tandanya balik tadi ada 3 yang mana ketika salah satu sudah terpenuhi itu sudah bisa dikatakan balik dan bagi dia sudah wajib untuk melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban orang balik. Itu tanda-tandanya balik. Beda tandanya balik itu tercapainya balik sama bisa dikatakan haid itu saling berkebalikan. Kalau haid itu 3 hal harus ada semua. Kalau balik itu salah satu dari 3 hal sudah bisa mencukupi kata balik, dia sudah bisa dikatakan balik itu. Terus untuk masanya haid yaitu ketika nanti masa paling sedikitnya 1 hari 1 malam atau 24 jam. Baik ini nanti darah keluar secara itisol atau inqita'. Itisol itu secara terus menerus. 1 hari keluar terus, maksudnya keluar terus yang seperti saya katakan. Ketika kalian mengeceknya dengan kapas maka tetap ada bercak merah-merah, itu masih dikatakan bahwasanya pangkal rahim masih mengeluarkan darah. Meskipun itu keluarnya waktu subuh sampai nanti tengah malam sudah genap 24 jam itu sudah bisa dikatakan haid. Kalau ini yang itisol, kalau yang inqita' seperti apa? Seperti yang telah saya ulas tadi yaitu secara terputus-terputus. Meskipun nanti itu keluarnya sampai 8 hari, kalau perharinya 3 jam, di total ini semua 24 jam, maka ini bisa dikatakan haid karena dia sudah memenuhi batas minimal. Seperti itu. Terus ketika nanti untuk batas maksimal itu 15 hari. 15 hari ini 15 hari juga 15 malam. Tapi untuk batas maksimalnya haid ini tidak bisa disetarakan dengan hitungan jam. Karena apa? Nanti ketika ini terjadi Anda sudah 20 lebih atau 15 lebih, misal 20 tadi seperti yang saya katakan 20, maka nanti lingkup 15 ini meskipun darah terputus-terputus, hal atau keadaan yang menyela-nyelai di antara 2 darah yang keluar itu juga dianggap haid. Jadi 15 hari ini sudah dianggap penuh meskipun keluarnya darah itu cuma keluarnya darah itu cuma 3 jam per hari, seperti itu. Kalau secara umum maka darah yang keluar itu 7 hari atau 6 hari. Dan satu hal lagi, ketika nanti kalian memiliki catatan medis, entah itu dikarenakan entah kalian punya sakit atau kalian pernah mengkonsumsi misal obat penghambat haid terus menjadi keterusan haidnya nggak teratur atau gimana,
Untuk lebih berhati-hati dalam memberikan hukum untuk diri kita sendiri, lebih baik untuk kalian yang memiliki catatan khusus seperti itu, lebih baik mentahqiqkan lagi ke dokter yang biasa menangani kalian. Jadi misal kalian pernah melakukan mengkonsumsi obat untuk menghambat haid, entah itu untuk kepentingan mungkin kalian haji atau mungkin kalian kepentingan yang lain, di mana kalian dituntut untuk tetap keadaan suci, tidak boleh keadaan udur, maka itu menurut saya lebih baiknya kalian mentahqiqkan, yaitu dengan datang ke dokter yang biasa menangani kalian untuk mengecek apakah keadaan tubuh kalian sekarang sedang sehat, maksudnya sedang normal, atau memang gangguan yang biasa kalian alami itu sedang kambuh. Jika memang sedang kambuh, maka ciri-ciri yang kalian alami secara fisik, misalnya nyeri atau apa, seperti biasanya kalian haid, itu belum bisa menjadi patokan bahwasanya darah itu dikatakan darah haid. Karena apa? Dalam ketentuan hukum syariat yang menjadi patokan bahwasanya itu darah haid atau bukan, itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim, jalan sehat seperti itu tadi yang saya katakan di awal. Jalan melalui jalan yang sehat, terus dia keluar dari pangkal rahim, dia keluar di usianya haid, dia juga tidak karena adanya sakit itu. Kalau masalah untuk tanda-tanda fisik, kalian nyeri atau kadang ada yang dia sakit atau juga ada yang merasa nyeri di pergelangan tulang atau seperti apa, itu belum bisa menjadi patokan, oh ini aku haid, aku biasanya kalau haid mengalami seperti ini, nyeri punggung, nyeri perut, biasanya seperti ini, meriang, itu belum bisa dikatakan seperti itu karena dalam hukum gak ada standar yang seperti itu, standarnya hukum yang seperti ini gitu loh. Jadi menurut saya untuk lebih berhati-hatinya lagi, ini lebih baik kalian mentahqiqannya gitu, dan jangan lupa untuk tetap berusaha atau mempertahankan cara sholat kalian secara hukum-hukum yang telah ditentukan, meskipun keadaan kalian itu sulit atau kalian diuji dalam keadaan seperti istihadah atau keluar darah fasad yang kalian sakit. Seperti yang telah saya katakan, karena hidup itu cuma ada dua, kita bangkit lagi sama dinikmati. Semisal kalian sudah berusaha sekuat apapun, semampu kalian kesana kemari berusaha untuk menormalkan siklus kalian, tapi tetap terjadi. Tetaplah kalian berusaha karena nanti akan ada waktunya untuk kalian bisa menikmati. Kalau menurut saya itu adalah sebuah ujian yang mana nanti pasti ada hikmahnya, di mana kalian diuji untuk tetap bertahan dengan hukum yang kalian pegang di saat sulitnya kalian untuk melakukan seperti itu. Itu yang dari saya sampaikan hari ini. Jadi apabila ada kekurangan dalam saya belajar bersama dengan kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena posisi saya juga masih belajar. Jika ada yang masih kurang benar, mohon diingatkan. Dan juga bila nanti pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya yang kalian pertanyakan, jika itu masih kurang meyakinkan, menurut saya tidak masalah untuk kalian bertanya lagi pada yang lebih memahami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari, entah itu untuk diri kita sendiri atau orang lain. Untuk pembahasan hari ini saya tutup hingga sampai ini materi saat ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu faradudhu inda hajati ilaih. Semoga Allah mengembalikan apa yang kita baca hari ini ketika kita membutuhkannya kembali. Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.